Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali hadir berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk salat berjamaah dan menghadiri majelis ilmu. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Qisasul Anbiya'i Al-Qasasul Haqqa. Kisah-kisah para nabi-nabi Allah dari kisah-kisah yang benar, yang sahih. Dan kita masih berada pada kisahnya Nabi Musa alaihissalam, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan bahwasanya Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, adalah kaum yang sangat banyak memberikan gangguan kepada nabinya, di mana Nabi Musa alaihissalam ketika di Mesir, ujian paling besar yang dihadapinya adalah Fir'aun. Ia berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian setelah Fir'aun selesai dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata gangguan tersebut masih ada, masih dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi bukan dari Fir'aun, malah dari kaumnya sendiri, dari Bani Israel. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff ayat 5, ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Berkata Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian mengganggu saya? Kenapa kalian tu'dzunani adza, memberikan adza, gangguan dan semisalnya kepadaku, sementara kalian mengetahui bahwasanya saya adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian. Dan pada saat mereka berpaling, maka Allah palingkan hati-hati mereka, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi di ayat ini jelas bahwasanya Bani Israel itu banyak sekali mengganggu Nabi Musa alaihissalam. Dan di dalam hadis disebutkan bahwasanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya faqala rajulun qasama Rasulullah qasama faqala rajulun inna hadhihi laqismatun ma uridu biha wajhullahi. Rasulullah membagi sebuah harta kepada orang-orang. Kemudian ada orang yang mengatakan, wahai, sesungguhnya ini adalah bagian yang tidak adil. Ini adalah bagian yang tidak adil, yang tidak diinginkan wajah Allah, keridhaan Allah pada pembagian ini. Ya, tentu saja ini merupakan kalimat yang kurang ajar ya kepada Nabi SAW, meskipun kalimat ini diucapkan oleh orang Arab Badui, ya, di mana orang Arab Badui dikenal bahwasanya mereka itu tidak punya adab, tidak punya sopan santun, berbicara dengan lepas, ia tidak memperhatikan apakah orang tersinggung dengan kalimat itu ataukah tidak. Dia mengatakan bahwasanya ini adalah pembagian yang tidak adil. Pembagian ini dilakukan bukan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala,
padahal yang membaginya adalah Nabi SAW. Lalu kata Rasulullah, yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam, sungguh dia telah diganggu dengan gangguan yang lebih banyak dan lebih besar, dan dia pun bersabar dengan segala bentuk gangguan itu. Jadi Rasulullah SAW sangat mengetahui bahwasanya saudaranya Nabi Musa alaihissalam itu banyak sekali mendapatkan gangguan dari kaumnya. Ucapan ini dari orang Arab Badui ini belum seberapa. Padahal meskipun sahabat itu sudah sangat geram dengan perkataan ini, karena ini adalah perkataan yang tidak sepantasnya diucapkan kepada Nabi SAW. Kalau Rasulullah saja dituduh tidak adil, maka siapa lagi yang bisa berbuat adil? Ini adalah pembagian yang seadil-adilnya. Tapi orang ini justru menuduh bahwasanya Rasulullah tidak adil dalam pembagiannya. Nah, oleh karenanya pada pertemuan kali ini kita akan sebutkan beberapa bentuk gangguan yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang pertama adalah yang disebutkan di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, Inna Musa kana rajulan hayyan sittiran. Bahwasanya Nabi Musa itu adalah seorang laki-laki yang sangat pemalu dan sangat menjaga auratnya. Nah, la yura min jildihi syai'un istihya'an minhu, sampai-sampai tidak terlihat dari kulitnya kecuali yang biasa nampak karena perasaan malunya itu. Yang biasa nampak itu wajah, telapak tangan, kemudian mata kaki ke bawah, itu yang biasa nampak. Nah, Nabi Musa alaihissalam tidak pernah kemudian membuka bajunya, telanjang dada, tidak pakai baju, meskipun itu kan bukan aurat. Dia tidak pernah memperlihatkan itu kepada kaumnya, kepada Bani Israel. Karena apa? Karena rasa malu. Dia malu memperlihatkan itu. Nah, kemudian fa'adhahu man adhahu min Bani Israel faqalu ma yastatiru hadha at-tasattur illa min aibin bijildihi imma baras wa imma udrah wa imma afah. Bani Israel mengatakan bahwa tidaklah Nabi Musa yang menutupi dirinya seperti ini, sangat berlebihan menutupi kulitnya, itu karena ada aib. Karena ada aib pada kulitnya. Mungkin ada belangnya, mungkin ada kustanya, mungkin ada hal yang lain yang merupakan penyakit kulit yang tidak mau dia memperlihatkan kepada orang lain. Makanya dia tidak pernah membuka bajunya atau memperlihatkan kebanyakan dari kulitnya. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Bani Israel. Kemudian wa inna Allaha arada an yubarri'ahu mimma qalu li Musa. Allah Subhanahu wa taala mau membersihkan namanya Nabi Musa alaihissalam terhadap tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh kaumnya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Fakhala yawman wahdahu fawada'a thiyabahu 'ala al-hajari thumma iktasala falamma faragha aqbala ila thiyabihi liya'khudhaha wa innal hajara 'ada bi thawbihi. Kemudian suatu hari Nabi Musa alaihissalam mandi sendirian di tempat yang jauh, tidak ada orang yang melihatnya. Kemudian kemudian ketika dia mandi, dia meletakkan pakaiannya di atas batu. Nah, kemudian setelah mandi dan ingin mengambil pakaiannya di atas batu tersebut, justru batu ini membawa lari pakaiannya. Mungkin kita mengatakan, bagaimana mungkin batu bisa berlari? Jadi Allah yang menjadikan kita bisa berjalan dengan kaki kita, Allah bisa menjadikan batu itu bisa berjalan atau bergerak. Nah, sebagaimana juga nanti di hari kemudian
semua anggota badan kita ini akan berbicara. Tangan kita berbicara, kaki kita berbicara, kemudian lisan kita mengatakan, lima syahidtum alaina, kenapa kalian ini justru memberikan persaksian yang akan memberatkan kita? Kemudian mereka mengatakan, antaqana alladhi antaqa kulla syai', Allah yang menjadikan kami ini bisa berbicara, dan Allah yang menjadikan segala sesuatu itu bisa berbicara. Nah, mulut kenapa bisa berbicara? Karena Allah menghendaki. Kaki kenapa bisa berjalan? Karena Allah menghendaki. Ya, batu secara hukum alam itu tidak bisa bergerak dengan sendirinya karena dia adalah benda mati. Tapi kalau Allah berkehendak maka bisa. Nah, maka batu ini pun membawa lari pakaiannya. Nah, kemudian wa talabal hajara faja'ala yaqul thawbi hajaru hatta intaha ila mala'in min bani Israil fara'auhu uryanan ahsana ma khalaqallahu wa abrahu mimma yaqulun. Ya, kemudian Nabi Musa pun mengejar batu itu dan sambil mengatakan, pakaianku, wahai batu pakaianku, wahai batu pakaianku. Nah, dan batu ini dia membawa pakaian Nabi Musa alaihissalam sampai ke tempat berkumpulnya Bani Israel. Nah, kemudian mereka pun melihat kulitnya Nabi Musa alaihissalam yang sangat baik itu, yang sangat halus tersebut. Nah, kemudian ahsana ma khalaqallahu, kemudian tuduhan mereka selama ini terbantahkan dengan sendirinya. Nah, wa qamal hajaru, kemudian batu itu pun berhenti singgah di situ, ya, sehingga Nabi Musa alaihissalam bisa memakai kembali pakaiannya. Fa akhadha thawbahu falabisahu wa tafiqa bil hajari darban bi asahu, dan memukul batu tersebut dengan tongkatnya. Nah, kemudian fadzalika qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Ternyata kisah ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, kisah tadi yang kita bacakan itu adalah kisah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, kisah yang sahih. Kemudian diperkuat lagi dengan yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab 69. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengganggu, la takunu kalladzina adzaw Musa, jangan kalian seperti orang-orang yang mengganggu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah pun membersihkan nama nabinya dari tuduhan orang-orang tersebut. Nah, jadi ini adalah yang pertama, gangguan yang pertama yang dilakukan oleh Bani Israel kepada nabinya Nabi Musa alaihissalam, dan bagaimana Allah membersihkan tuduhan mereka dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah wa min amthilati syuhhi nufusihim annahum lamma istasqa Musa lahum amarahu Allahu an yadriba bi asahu al-hajar. Pada saat mereka kekeringan, nah, mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk memancarkan kepada mereka mata air yang bisa mereka minum. Dan mereka tidak minta satu mata air, mereka minta 12 mata air, karena mereka ini ada 12 kabilah sesuai dengan jumlah anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam punya 12 anak, 12 asbatan umama, 12 garis keturunan, dan masing-masing mereka meminta agar dipancarkan mata air setiap kabilah satu mata airnya. Padahal sebenarnya satu mata air itu cukup untuk mereka semua. Nah, satu mata air, Zam-Zam misalnya, satu mata air saja cukup untuk banyak manusia. Nah, tapi mereka ketamakannya dan ketidaksopanannya kepada nabinya, mereka tidak minta kepada nabinya minta satu saja mata air, tapi mereka langsung minta kepada nabinya, pancarkan kepada kami 12 mata air. Ini disebutkan dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, wa qatta'nahum. Silakan dibuka ya, karena ini agak panjang, satu ayat saja tapi agak panjang. Ayat 160.
Al-A'raf 160. Saya baca ya. Wa qatta'nahum 12 asbatan umama wa auhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi asaqal hajar fambajasat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Baik. Ya, jadi ini adalah bentuk tidak sopan ya sebenarnya kepada seorang nabi. Ya, hendaknya umat atau kaum itu bersopan santun kepada nabinya dan jangan memaksakan kehendaknya kepada nabinya tersebut. Ya, kalian butuh air, mintalah air saja dan jangan menentukan bahwasanya keluarkan kepada kami 12 mata air. Dan meskipun demikian Allah berikan apa yang mereka inginkan itu, bahkan ditambah lagi. Tambahannya adalah al-man was-salwa, al-manna was-salwa. Ya, ditambahkan, bukan cuma mata air saja diberikan, tapi diberikan juga makanan dan minuman khusus. Apa itu al-man? Al-man adalah syabihun bi'asalin nahli. Dia mirip dengan madu yang sehat, menyehatkan, manis dan menyehatkan. Itu adalah al-man. Kemudian as-salwa adalah tayrun syahihut ta'ami saminun. Dia adalah burung yang enak dagingnya, lagi gemuk. Ya, jadi burung yang enak dagingnya lagi gemuk. Semacam apa ya? Semacam apa kira-kira? Ya, kalau dulu kita sering makan apa itu cawiwi, ya itu kan enak ya. Nah, tapi ini agak gemuk, samin. Nah, yang jelas diberikan kepadanya al-manna was-salwa. Salwa adalah makanan burung, kemudian al-man adalah sejenis minuman yaitu seperti madu. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka 12 mata air dan juga al-manna was-salwa, ternyata mereka menginginkan hal yang lain. Mereka tidak mau dengan apa yang Allah berikan. Mereka minta makanan yang lain. Ya, apa yang mereka minta itu? Mereka minta adas. Ya, kita bacakan dalam surah Al-Baqarah 61. Allah berfirman, "Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqaliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum." Nah, baik. Ya, jadi mereka minta jenis makanan yang lain. Ya, mereka minta bawang, kacang, apalagi tadi? Sayur, mentimun. Ya, kami tidak inginkan itu al-manna was-salwa. Itu kami tidak sabar dengan satu jenis saja. Ya, kita mau ada lagi tambahannya. Nah, jadi padahal permintaan sebelumnya cuma minta air saja. Ya, minta air saja. Dan Allah berikan air, Allah juga berikan al-manna was-salwa. Tapi pada saat mereka diberikan al-manna was-salwa, justru mereka minta lagi yang lain. Ya, minta lagi yang lain. Dan Allah mengatakan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mau mengganti sesuatu yang rendah, sesuatu yang tinggi nilainya dengan sesuatu yang rendah nilainya? Ya, kemana akal kalian? Ya, kemana akal kalian? Kalau kalian diberikan sayur mayur itu, mentimun itu, maka akan ditarik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala al-manna was-salwa. Sementara al-manna was-salwa lebih kalian butuhkan. Ya, lebih kalian butuhkan dan lebih baik untuk kalian. Tapi mereka tidak mau. Mereka mau yang mereka inginkan. Nah, padahal ini adalah mengganti sesuatu yang tinggi nilainya dengan sesuatu yang rendah nilainya. Dan ini
menjadi perumpamaan, ya, kalau ada orang-orang yang mengganti yang baik dengan yang buruk, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, ya, apakah kalian mau mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang rendah? Nah, tapi Allah mengatakan ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kalau kalian mau itu, maka masuklah ke sebuah negeri. Masuklah kalian ke sebuah negeri karena di sana itu ada apa yang kalian inginkan. Nah, dan keinginan mereka ini disambut baik oleh Nabi Musa alaihissalam karena apa yang mereka inginkan ini ada semuanya di Baitul Maqdis di Palestina. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam memanfaatkan apa yang mereka inginkan itu dengan mengajak mereka untuk masuk ke Palestina. Ya, baik, kalian sekarang mau apa-apa yang tadi kalian sebutkan itu. Nah, di Palestina ada yang kita inginkan itu, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk masuk ke sana, untuk kembali ke Palestina. Nah, akan tetapi ya ternyata justru mereka kembali membangkang. Ya, mereka kembali membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi dalam surah Al-Maidah, ya, dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, silakan dibuka Al-Maidah, ya, kita mulai dari 21. Allah berfirman, ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Taib. Jadi Nabi Musa alaihissalam memanfaatkan permintaan mereka itu, dan apa yang mereka minta itu semuanya ada di Palestina. Dia mengatakan, Nabi Musa mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri yang suci, yaitu Palestina, yang telah Allah janjikan untuk kalian, dan janganlah kalian berpaling, kalau tidak kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, jadi diajak mereka untuk masuk ke Palestina. Tapi apa jawabannya? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Taib. Jadi ya mereka menolak mentah-mentah ajakan dari nabinya untuk masuk ke negeri Palestina, dan alasannya adalah bahwa di sana, wahai Musa, ada qauman jabbarin, ada kaum yang kuat dan kejam. Kita tidak akan masuk sampai mereka keluar, ya, dan otomatis mereka tidak akan keluar begitu saja. Allah sudah perintahkan kalian Bani Israil untuk masuk ke situ, artinya Allah sudah menjanjikan kemenangan untuk kalian. Ya, jika kalian menggempurnya, berperang melawannya, maka kalian pasti akan mengalahkan mereka, karena ini adalah janji Allah. Iya, tapi mereka tidak mau. Mereka adalah orang-orang yang penakut. Mereka adalah orang-orang yang pengecut. Ya, sehingga mereka mengatakan lagi, qala rajulani, ini dua orang yang baik, ya, dua orang yang baik yang menasihati kaumnya. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, jadi mereka, alhamdulillah, ada dua orang yang baik. Ya, dua orang ini mau menguatkan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan, masuklah kalian, gempurlah mereka dari pintu gerbangnya, dan jika kalian masuk, pasti kalian akan mendapatkan kemenangan. Ya, jadi sudah ada janji dari Allah, sudah ada perintah dari Nabi Musa alaihissalam, dan sudah dikuatkan oleh kaumnya sendiri, oleh diantara mereka itu, bahwasanya kita akan menang. Nah, tapi ketiganya ini tidak berpengaruh. Perintah Allah, janji Allah, perintah Nabi Musa, motivasi dari dua orang di antara mereka itu tidak berpengaruh. Dan mereka mengatakan, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Iya, ini kurang ajar, ya. Allahu Akbar, kurang ajar sekali. Nah, jadi sudah ada janji Allah, sudah ada perintah Nabi, sudah ada motivasi dari dua orang di antara mereka. Justru mereka mengatakan, pergilah kamu Musa dengan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, kami di sini akan duduk-duduk. Yeah.
Kami di sini akan menanti kabarmu. Kamu menang atau tidak? Kalau kamu menang, kita akan ikut ya di belakangmu setelah kemenanganmu. Kalau kamu mati, ya sudah, selesai urusan. Nah, ini perkataan yang sangat menyakitkan. Nabi Musa alaihissalam ya sudah diajak kepada kebaikan, itu kan permintaan mereka sendiri juga. Mereka minta makanan-makanan yang bermacam-macam. Ya sudah, kalau kalian mau, ayo kita ke Palestina. Di sana banyak apa yang kalian inginkan itu. Dan itu adalah negeri yang dijanjikan untuk kita. Ya, tapi tidak berpengaruh itu. Ini adalah gangguan yang mereka berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, hingga apa yang terjadi? Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi mereka Palestina. Nah, yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Mereka tersesat di bumi itu, ya di tempat mereka itu selama 40 tahun. Ya, mereka tersesat, mereka tidak bisa kemana-mana, mereka tidak bisa ke Palestina. Nah, mereka kehilangan arah, kehilangan mana itu lokasinya Palestina. Nah, dan ini hukuman berlaku untuk semuanya, sampai kepada Nabi Musa alaihissalam juga dan Nabi Harun. Dan Nabi Musa, Nabi Harun, keduanya meninggal di di zaman itu, ya di zaman At-Taih, di zaman ketersesatan itu. Mereka tersesat di lokasi tersebut. Nah, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, yaitu dikuburkan di situ. Nah, jadi ini adalah hukuman yang Allah berikan kepada Bani Israel. Diharamkan bagi mereka masuk ke Palestina selama 40 tahun sejak dari pembangkangan mereka tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah ini setelah Nabi Musa alaihissalam tentu saja, ketika di zaman Yusha' bin Nun, ya, di zaman Nabi setelah Nabi Musa alaihissalam, dialah yang membawa Bani Israel generasi berikutnya untuk masuk ke Palestina dan berhasil menguasai Palestina. Dan disebutkan dalam surah Al-Baqarah 58-59, Allah berfirman, wa idh qulna dakhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Nah, ini generasi berikutnya sudah lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Tapi meskipun demikian, masih ada juga unsur-unsur pembangkangan itu. Iya, masih ada unsur-unsur pembangkangan yang mereka warisi dari nenek moyangnya. Nah, meskipun keadaannya lebih baik, ya karena di generasi kedua ini mereka sudah mau untuk mengikuti nabinya, menggempur orang-orang yang ada di Baitul Maqdis dan menguasai Baitul Maqdis. Akhirnya mereka pun berhasil masuk ke Baitul Maqdis dan Allah katakan, makanlah apa-apa yang kalian inginkan di situ. Sekarang waktunya kalian menikmati apa yang ada di Baitul Maqdis. Dan ada perintah Allah, masukilah gerbangnya dalam kondisi membungkuk sujud. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ketawaduan. Jangan kalian sombong. Jangan kalian sombong karena kemenangan itu datangnya dari Allah. Maka masukilah setelah kemenangan kalian dalam kondisi yang tawadu, merendah diri, membungkuk, bahkan sujud, dan katakanlah hittatun naghfir lakum khatayakum. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Tapi apa yang mereka katakan justru tidak, sebaliknya. Allah mengatakan, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum faanzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Tayyib. Jadi mereka tidak mengatakan hittah, tapi mereka mengatakan hintoh. Hintoh itu gandum, ya. Ya, mereka yang mereka katakan itu bukan hittoh, yakni gugurkanlah dosa-dosa kami, tapi mereka mengatakan hintoh, yang artinya gandum, kita sudah mau makan ini. Ya, jadi ini adalah perkataan orang-orang zalim. Allah katakan hittoh,
Mereka mengatakan hintoh, mirip hittoh dengan hintoh, tapi maknanya berbeda. Hittoh, ampunilah dosa-dosa kami, yakni ukhrawi, masalah ukhrawi ini. Mereka mengatakan hintoh, gandum, masalah duniawi, masalah perut mereka, yang mereka katakan adalah masalah perut mereka, bukan masalah ampunilah kami. Kemudian Allah perintahkan mereka masuk dalam kondisi tunduk, justru mereka masuk dengan kondisi yang bagaimana jalannya orang-orang yang sombong itu. Nah, ini sudah generasi kedua ini, generasi yang lebih baik daripada generasi yang pertama. Tapi masih ada benih-benih kekurang ajaran itu mereka warisi dari apa? Dari nenek moyangnya. Nah, dan ini adalah wataknya Bani Israel sampai pada hari ini. Nah, di zaman Nabi SAW juga demikian. Mereka adalah kaum yang pengecut. Ya, bagaimana mereka di Madinah, ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, ya, mereka sejarahnya bersama dengan kaum muslimin penuh dengan kekurang ajaran, penuh dengan pembangkangan, kepengecutan, dan juga suka melanggar perjanjian. Ya, suka melanggar perjanjian. Ini adalah karakter mereka. Dan sampai pada hari ini juga demikian. Nah, di sini disebutkan oleh penulis bahwa wahum lam yantasiru 'alal muslimin. Mereka tidaklah mengalahkan kaum muslimin, khususnya di Palestina dan secara umum kaum muslimin. Mereka tidak mengalahkan kaum muslimin wa yahtallu Baitul Maqdis, dan menguasai Baitul Maqdis fi asrina, di zaman kita ini, bi syaja'atihim, karena keberanian mereka, bukan karena itu. Wa innama bidzunubina wa tafarruqi kalimatina wa hablim minan nas. Akan tetapi mereka menang itu karena dosa-dosa kita kaum muslimin, karena perpecahan kita. Ya, tidak ada persatuan di antara kaum muslimin. Itulah mereka bisa menang di sana, bisa menguasai Baitul Maqdis, itu karena kelemahan yang ada pada diri kita, bukan karena keberanian mereka, bukan karena kepahlawanan mereka. Karena sifat itu masih ada sampai sekarang. Ya, sifat pengecut, sifat melanggar perjanjian, itu masih menjadi karakter mereka sampai pada hari ini. Nah, taib. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk gangguan yang lain, dan ini yang terakhir kita sebutkan adalah lamma qatala wahidun minhum nafsan wa tadafa'u wa takhasamu fi man qatalaha haitsu lam yu'raf al-qatil. Pada saat ada orang yang terbunuh di antara mereka, mereka tidak tahu siapa yang membunuhnya. Mereka saling menuduh, wah, fulan yang membunuh, fulan yang membunuh. Tidak ada yang tahu, tidak ada buktinya, ya, tidak ada barang bukti. Kemudian Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi, ya, menyembelih sapi betina, karena itu merupakan perintah dari Allah untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Kemudian, ya, mereka mengatakan, atas tahzi'u bina, wahai Musa, apakah kamu ini mau mengejek kami, mau mengolok-olok kami? Masa ada orang meninggal dunia, kita mau tahu siapa pembunuhnya, justru kamu perintahkan kami untuk menyembelih sapi betina. Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Kamu pasti mengolok-olok kami, ya, bercanda kepada kami. Nah, dan ini adalah bentuk kekurang ajaran. Sekiranya teman sebaya yang mengatakan itu, wajar kita katakan, oh, kamu bercanda. Tapi ini merupakan nabi, ini merupakan rasul, ini merupakan kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan sesuatu itu bukan candaan, itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan, ya, kamu jangan mengejek kami wahai Musa. Nah, kemudian, ya, setelah Nabi Musa menjelaskan bahwa tidak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan yang seperti itu. Nah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, kalau begitu maka beritahukan kepada kami wahai Musa, bagaimana itu sapi betina yang kau maksud, bagaimana umurnya. Ya, dalam surah Al-Baqarah, ya, 67, Al-Baqarah 67.
Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an nakuna minal jahilin. Nah, ayat berikutnya qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Ya, jadi ini Bani Israel memberatkan diri mereka sendiri. Sekiranya mereka langsung melakukan perintah Nabi Musa alaihissalam sapi betina, apapun sapi betinanya, itu Allah sudah terima. Tapi karena mereka bermalas-malasan, mereka berat melakukan apa yang diperintahkan Nabi Musa, maka mereka pun mengulur-ngulur waktu dengan bertanya, wahai Musa, itu sapi betina yang kau maksud bagaimana umurnya? Akhirnya Nabi Musa mengatakan tidak muda tidak tua juga, pertengahan. Berikutnya qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Saya langsung baca ya, maknanya saja saya baca. Jadi mereka bertanya lagi bagaimana warnanya. Nabi Musa mengatakan sapi yang menyejukkan pandangan, faqi'un launuha tasurrun nadhirin, sapi yang kuning yang indah dipandang mata, yang mencolok warnanya. Bertanya lagi qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Jelaskan lagi wahai Musa, belum terlalu jelas itu. Musa mengatakan qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harf musallamatun la syiyata fiha. Sapi yang tidak pernah dipakai untuk bercocok tanam, yang tidak pernah dipakai bekerja. Qalu al-ana ji'ta bil haqq. Dia mengatakan sekarang baru kami paham wahai Musa. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Hampir saja mereka tidak lakukan itu. Karena apa? Mereka cari-cari di mana-mana tidak ada. Ya, ada lagi tidak muda tidak tua tapi warnanya bukan kuning. Ada lagi yang kuning tapi pernah dipakai membajak sawah dan sebagainya. Akhirnya hampir saja mereka tidak dapatkan itu. Kemudian Allah mengatakan wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kemudian setelah disembelih, Nabi Musa mengatakan pukulkan sebagian dari sapi itu ke orang yang meninggal tadi. Dipukulkan, kemudian Allah menghidupkan orang mati tadi. Orang mati hidup kembali karena dipukul dengan bagian sapi. Ya, tapi ini tidak berlaku untuk semuanya. Ini berlaku di zaman Nabi Musa saja. Nah, jadi jangan ada yang praktekkan ini. Ya, jangan ada orang meninggal cari sapi yang begini, ya, kemudian ambil kakinya, pukulkan ke orang, itu tidak akan hidup kembali. Ya, bahkan meskipun 100 ekor sapi kita potong. Nah, jadi hidup kembali. Ditanya, wahai fulan, siapa yang membunuhmu? Yang membunuh saya itu orangnya. Ya, dia tunjuk orangnya. Setelah ditahu siapa yang membunuhnya, Allah mewafatkan kembali dia. Nah, jadi Allah menghidupkan. Ini juga bukti nyata ini. Seharusnya Bani Israel itu melihat tanda-tanda ini. Luar biasa ini Nabi Musa alaihissalam. Tapi dengan segala tanda-tanda itu mereka tetap banyak kurang ajar kepada Nabi Musa alaihissalam dan banyak membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat dan gambaran bagi kita bagaimana itu Bani Israel, bagaimana pembangkangan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.